Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Di sini kita akan bahasnya TPS kuantitatif. Langsung nomor 1 ya. Oke, di sini ada soal. Tentukan bilangan yang belum diketahui. Coba kira-kira dari sini kita bisa tahu nggak apa sih yang tanda tanya ini? Kalau misalkan kan di sini ada ya 5 pasangannya sama 7. Segitiga gitu kan. Berarti 7 ke 10. 5 ke 7 itu plus berapa sih? Plus 2 kan? 7 ke 10 juga. Oh, ini bukan plus 2, plus 3. Berarti ya 10 ke sini pun plus 4 gitu kan. Jadi nambah 1, nambah 1. Ada nggak kalau plus 4? Ada dong, 14 ya. 14. Nah, di sini ada nih C. Sebenarnya kita nggak usah tahu juga sih 8 ke 17 berapa. Tapi kalau pengen dicek ya mangga dicek dulu gitu. Tapi kalau di sini kan pilihan ganda nih udah ketemu 14 ya udah jawabannya ini gitu. Lanjut nomor 2. Nah, ini gimana? Kalau soalnya kayak gini, tentukan nilai B. Nah, kalau tipe soal kayak gini ya mau nggak mau kita coba-coba ya gimana caranya gitu. Biar dapat ya ini tuh sama dengan ini gitu. Coba 24,9. berapa? 24 kurang 9. 24 kurang 9. Berapa tuh? Jadi isinya apa? Yang E. 15 ya. 15. Ya. Ini juga iya sih udah kelihatan 7 kali 3 ya. 7 kali 3 21. 21 kurangi 19 kan? Dapat 2. Berarti ini juga sama ya. 6 kali 4 24 kurangi B biar jadi 9 ya. Berarti B-nya adalah 15. Lanjut nomor 3. Nah, manakah hubungan yang benar? Nah, ini P-nya adalah akar dari 12 tambah akar dari 12 tambah dan seterusnya. Q-nya adalah 4. Coba gimana? Ini udah Yang sering. C bukan? Yang C. Coba dicoba ya. Katanya C, coba. Ini kan udah sering nih soal-soal kayak gini ya. Mudah dong. Berarti misalkan P itu akan sama dengan akar dari 12 ditambah akar 12 tambah akar 12 tambah dan seterusnya kan. Nah, karena bentuknya akar, nah sebenarnya kita tinggal kuadratin aja kedua ruas ya. Boleh dong. Misalkan ini kuadrat. Si P itu dikuadratkan. Yang ini juga dikuadratkan kan. Nah, dapat apa nih? P kuadrat sama dengan, kan kalau akar dikuadratin hilang tuh, dapat 12 ditambah akar. Nah, kita tahu kan akar dari si ini tuh ya P, berarti P gitu. Jadi P kuadrat minus P minus 12 sama dengan 0. Maka P-nya berapa tuh? Biar jadi negatif 12, kalau dijumlahin negatif 1, berarti ya 4 sama 3 dong. Berarti 4 yang ininya ya, yang negatifnya, ini positif. Jadi P sama dengan 4, atau P sama dengan negatif 3. Karena si P ini akarnya berarti harus positif. Kita ambil 4. Jawabannya 4. Berarti 4 sama dengan 4. Bener, jawabannya C. Itu ya. Nanti soalnya mau kayak gimana pun, mau ininya nanti nggak ada penjumlahan, caranya kayak gitu ya. Kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama. Lanjut, nomor 4. Variabel X, Y, Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan berikut. X-nya 2. Oh, yang ditanyakannya itu nilai Y ya.
kalau pernyataan 1 X-nya sama dengan 2, pernyataan 2 Y tambah 3Z sama dengan 6. Gimana coba? Ya mau gak mau kita cek dulu pernyataan 1 nih memenuhi nggak. X-nya 2, substitusi ke sini kan. Berarti 2 ditambah 3Y tambah 2Z sama dengan 12. Nah, apakah dia udah tahu nih berapa nilai Y? Enggak ya, karena masih ada Z gitu. Karena yang ditanyakan nilai berarti harus berbentuk nilai. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Nah, kalau pernyataan 1 tidak cukup, coret A, coret D gitu. Lanjut ke 2. Yang pernyataan 2 itu Y ditambah 3Z sama dengan 6. Berarti bisa nggak nih memenuhi ini? Nah, kita pun sebenarnya nggak usah dihitung ya. Ini udah tahu kan, YZ kita tahu kalau substitusi ke sini kan masih ada X gitu ya. Nah, berarti ini juga nggak cukup, pernyataan 2 nggak cukup, gitu aja. Nah, sekarang digabung. Nah, gabung. Kalau digabung bisa nggak? Kan dari sini nih, kalau digabungkan X-nya 2 nih, dapat berarti 3Y tambah 2Z itu sama dengan berapa? 12 kurang 2, 10 kan? Nah, pernyataan 2-nya, Y ditambah 3Z sama dengan 6. Ya nggak? Nah, kalau kita hitung, sebenarnya kan misalnya nih, kita hilangkan yang Z. Hilangkan yang Z kan nanti dapat Y tuh. Ya udah, ini kalau teman-teman sebenarnya nggak usah dihitung nih, udah tahu Z hilang dapat Y kan. Y berapa gitu kan. Nah, berarti jawabannya ya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi C teman-teman. Jawabannya itu harus digabung. Kalau mau dihitung juga gak apa-apa sih, nanti ya tetap aja dapat Y-nya gitu. Paham ya? Pokoknya nanti kalau pas UTBK kalau nemu soal kayak gini, coba satu-satu kemudian digabung bisa enggak gitu. Paham ya? Kita ke nomor 5. Proyek perbaikan jalan direncanakan akan selesai 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, maka dibutuhkan tambahan X pekerja. Nah, ini ingat ya, kita harus baca semuanya dan yang ditanyakannya. Ini kan, maka dibutuhkan tambahan X pekerja. Oke, ini tambahan ya. Ingat-ingat, tambahan gitu. Berarti si X ini adalah pekerja tambahannya kan. Gimana caranya? Coba ada yang bisa nggak? Pakai apa coba? Perbandingan berbalik nilai ya. Karena kita berbicara tentang hari dan juga pekerja gitu. Berarti kalau teman-teman mungkin udah bisa nih caranya gimana, tapi kalau abang suka kayak gini. Pertama kan 30 nih, ini untuk hari dan ini pekerja gitu ya. Abang suka buka gini. 30 hari nih. 30 hari itu untuk 15 orang ya. Nah, kemudian setelah 6 hari pelaksanaan, proyek itu dihentikan selama 4 hari. Nah, berarti kalau misalkan nih, si 30 ini kalau 6 hari pelaksanaan udah selesai ya, tinggal berapa? Tinggal 24 ya. Karena kan tinggal 30 dikurangi 6 aja kan. Dapat 24 gitu. Nah, 24 ini ya masih 15 orang dong, gitu kan. Ya dia kan 6 hari dilaksanakan ya 24 15 orang masih tetap gitu. Kemudian 4 hari kan dihentikan 4 hari nih. Ya udah kita kurangi 4 lagi. Dapat berapa? 20 kan. Nah, 20 ini ada berapa orang gitu kan? Berarti si X ini berapa orang sih kalau dalam 20 hari gitu. Nah, untuk perbandingannya kita menggunakan yang ini yang bawahnya gitu. Karena di sini berbalik nilai ya, berbalik. Mungkin teman-teman udah tahu nih langsung cara cepatnya gitu kan. Kalau berbalik itu ya tinggal 24 kali ya langsung kali lurus gitu kan. 24 kali 15 sama dengan
20 kali X gitu ya. Tapi kalau senilai itu ya kali silang gitu kan, gitu-gitu. Jadi 24X sama dengan 20 kali 15. Nah, Bang suka gini. Tapi kalau teman-teman mau aman, ya kalau mau aman gini, 24 bagi 20 gitu. 24 bagi 20 sama dengan 15. Nah, karena berbalik nilai ya ininya dibalik. Tadinya 15 per X jadi X per 15 gitu. Ini cara amannya gitu. Berarti ini berapa nih? X itu sama dengan 15 kali 24 bagi 20. Ini coret bagi 4, berarti di sini dapat 5, bagi 4 dapat 6. Ini 5, ini 15 bagi 5, 3. 3 kali 6 berapa? 18 ya. Nah, berarti jawabannya 18 orang nih membutuhkannya. Nah, tapi si X ini bukan X ini ya. Karena si X ini kan ya tambahan pekerjanya gitu. Ini harusnya jangan X sih. Ini P aja deh. Ini P gitu kan. Berarti 18 kurang 15 berapa sih? 3 ya, si X-nya itu 18 minus 15 dapat 3. Nah, kalau si P itu adalah X tambah 1, ya udah. P itu sama dengan 3 tambah 1, yaitu 4. Maka si P itu lebih kecil daripada Q. Mana? Q lebih besar ya, B. Gitu ya teman-teman, semoga paham. Kalau nggak paham, nanya aja langsung ya. Lanjut. Diketahui 3 pangkat 19 dikurangi 3 pangkat 17 sama dengan PX pangkat Y. Berapakah nilai dari P dikurangi X dikurangi Y? Ini gimana ya? Coba. Ini tuh ya teman-teman sebenarnya kita buat menjadi bentuk PX pangkat Y. Berarti kalau 3 pangkat 19 di sini dikurangi 3 pangkat 17, berarti kan sebenarnya kita bisa tulis nih. 3 pangkat 19 itu kan ya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 17, ya nggak? Kalau dijumlahkan kan 19. Kita kurangi dengan 3 pangkat 17. Sama dengan PXY. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, ini kan 9, 3 pangkat 17 minus. Ini kan 1 kan sebenarnya kan. 3 pangkat 17 sama dengan PXY. 9, ini kan kotak nih. Kalau abang, kalau ini suka dikotakin, ini kotak. Ya, berarti 9 kotak dikurangi 1 kotak. Ya, 8 kotak dong. 8 kotak, dimana kotaknya itu adalah 3 pangkat 17 sama dengan PXY. Jadi kita tahu kan, P dikurangi X ditambah Y. P-nya adalah ini ya, 8. Kita kurangi X-nya itu adalah 3 ditambah 17. Jadi 8 dikurang. Nah, ini gimana? Boleh nih. Dari 8 kurang 3 dulu. 8 kurang 3 itu 4. 4 tambah 17 itu berapa? 21. Berarti jawabannya A ya. Paham ya? MI itu teh 3 pangkat 17 dikurangi 3 pangkat 17. Nah, ada 3 pangkat 17 lagi, Om. Gimana? Yang itu Yang ini? yang 8 kali 3 pangkat, iya yang itu. 9 kali 3 pangkat 17 kurangi ini kan 3 pangkat 17. Nah, ini itu kan 3 pangkat 19 nih. Sebenarnya dari sini 3 pangkat 19 kita kurangi dengan 3 pangkat 17 kan. Nah, si 3 pangkat 19 ini abang rubah nih jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 17. Ini kan tetap nih 3 pangkat 19. Nah, abang kotakin 3 pangkat 17-nya. Ibaratnya kan misalkan nih 2 kotak dikurangi 1 kotak. Berapa nih? Atau 2X dikurangi X gitu kan. Ini kan sebenarnya berapa? Ya 1 kotak kan. Atau ya di sini 1X gitu. Berlaku dengan ini pun 9 kotak kita kurangi dengan 1 kotak. Ya nggak? Dapat 8 kotak. Dimana kotaknya kita definisikan 3 pangkat 17. Nah gitu. Apa yang mananya?
Bang, isinya 22, Bang. 22. Itu 8 kurangi 3, Bang. Iya ya, 8 kurang 3. Berapa tuh? 5 ya? 22. Iya. Iya. Makasih ya. Tapi ngerti nggak untuk merubah pola-pola kayak gini? Ini kalau udah bisa enak nih. Coba nih misalkan 3 pangkat, jangan 3 deh. 2 pangkat 20 kalau dijumlahin dengan 2 pangkat misalkan di sini itu 18 gimana? Ya ini sebenarnya kan 2 pangkat biar jadi 18 nih, 2 pangkat 18 nih. Berarti kan 2 pangkat 2 ya. Ditambah 2 pangkat 18. Nah, kalau teman-teman bingung ya ini kotakin aja. Kotaknya itu mau apa aja sih? Mau bentuk akar, mau bentuk log. Ya berarti ini kan 4 nih, 2 pangkat 2. Ya ini sebenarnya 4 kotak ditambah kotak. Berarti berapa? 5 kotak ya. Dimana kotaknya 2 pangkat 18. Berarti 5 kali 2 pangkat 18 gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Gas. Wow. Jika AP dan BP adalah garis bagi, oke, garis bagi dari sudut CAB, CBD, ya, maka besar sudut APB. Oke, teman-teman, gimana caranya? Kita harus definisikan dulu ya. Di sini tuh sudut si AP itu adalah garis bagi, teman-teman. AP itu garis bagi CAB ya. CAB mana? CAB. Oh, ini. Jadi si A ini, P ini itu adalah garis bagi. Nah, garis bagi itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Garis bagi. Ya, yang namanya garis bagi ya membagi dua sudut. Gimana? Sama besar. Jadi, garis bagi membagi dua sudut sama besar. Berarti misalkan di sini sudutnya apa ya? Ya, berarti harusnya sama dong. Ini sama ini kan membagi sudut sama besar. Misalkan di sini X, di sini X. Oke, kemudian BP garis bagi CBD. BP mana? Oh, ini kan BP nih. Garis bagi CBD. Oke, berarti di sini nih. Berarti ini Y misalkan ya. Nah, yang ditanyakan itu besar sudut APB kan? APB. Nah, kita tahu nggak apa namanya sudut dalam segitiga ini? Tahu dong, sudut dalam kan berapa? 180. Nah, berarti X ditambah, ini kan sudut ini nih. X ditambah sudut ini yang ditanyakan, taruhlah sudut P aja deh. Kemudian ditambah dengan berapa? Sudut ini kan? Nah, sudut ini berapa sih? Nah, kalau kita tarik sampai sini, ini kan 180 ya. Berarti kalau mau ini sama ini aja, ya berarti 180 dikurangi Y dong, dikurangi ini. Gitu. Itu akan sama dengan 180. Nah, oke, di sini ada 180 bisa dicoret. Dapat X minus Y itu sama dengan, jangan X min Y, sama dengan min P ya. Tapi bisa dibalik lagi nih, P sama dengan Y minus X gitu ya. Nah, kita tahu X si P itu Y min X nih. Berarti ini kok ini nggak digunain? Digunain. Berarti di sini tuh kalau kita perhatikan sudut A, bukan sudut ya, segitiga ACB, berarti kita tahu ya, sudut dalam segitiga sama ya. Berarti 2X kan ini. Di sini. 2X ditambah 110 ditambah berapa? Coba. Kan ini sudutnya sampai sini aja kan? Nah, ini tuh apa dong? Iya, 180 dikurangi 2Y, ya nggak?
Kan cuma sampai sini doang. Itu sama dengan 180. Berarti 180-nya bisa dicoret. Dapat berapa nih? 2x minus 2y itu sama dengan minus 110. Berarti kalau di sini kita bagi 2 jadi x minus y sama dengan minus 110. Dia kan P ya. Oh, ini minus P. Kok 110 sih? Kita bagi 2 ya. Bagi 2, 55 ya. Berarti kalau kita kali negatif nih kedua ruas, kali negatif 1, berarti dapat y minus x sama dengan 55. Nah, ini kan sama nih. Y min x, ini Y min x. Berarti P-nya adalah 55, teman-teman. D. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. 8. Jika data PXX5Y8 mempunyai rataan Y dan data yang kayak gini itu ratanya 2X, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, teman-teman, langsung aja nih. Rata-rata itu ya udah kita jumlahin. 4 tambah 2X tambah 5 tambah 7 tambah 8. Kita bagi dengan berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6 sama dengan Y. Berarti di sini ya 15, 20 ya. 24. 24 ditambah 2X sama dengan 6Y. Dia nanyanya Y ya. Oh, bukan. Ya, ini P itu Y. Berarti ini sampai sini dulu. Kemudian yang ini ya 4 ditambah 2Y ditambah langsung aja deh 10 11 12 13 per berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Itu sama dengan 2X. Ini aja 17 tambah 2Y sama dengan 7 kali 2X berapa tuh? 14X ya. Nah, gimana caranya biar dapat Y? Berarti kita eliminasi aja kan sebenarnya. Berarti kalau kita mau bentuknya yang ini nih, kita rubah menjadi 2X minus 6Y sama dengan minus 24. Sedangkan yang ini, kalau mau si X-nya positif, berarti ini kita pindah ke kiri semua ya, ke kanan maksudnya. Berarti kan 14X minus, berapa tuh? Minus 2Y ya. Minus 2Y sama dengan, nah 17-nya nggak usah dipindahin kan, biar bisa di seberangnya, ya tetap 17 positif. Kalau misalkan dia mau mintanya Y doang, berarti si X-nya hilang, kali 7 ya. 7 kali 2, 14. 14X minus 42Y sama dengan, berapa nih? 7 kali 2, 4. Berapa coba? 24 kali 7 berarti 8, 2, 14, 16. 168. 168. Kemudian di sini tuh ya 14X kita kurang 2Y sama dengan 17. Maka didapat berapa nih? Coret 42 min 42 kita kurang berarti min 44. Bukan, min 42 plus ya, plus 2 berapa? 40 ya. Minus 40 berarti. Minus 40Y sama dengan 168 dikurang 17. 17 berapa tuh? Coba. Ini aja dapat 1. Dapat 5. 151. Nah, Y-nya berapa sih? 151 per 40. Tapi ya negatif kan? Ya yang namanya negatif ya dia harusnya lebih kecil ya. Berarti jawabannya itu si... Jadi ditambah nggak sih Om? Ditambah gimana? Jadi ditambah nggak sih Om? Negatif 168 ya.
Ya kan 168, negatif 168 dikurangi 17. Negatif 168 dikurangi 17. Oh iya, dijumlah ya. Jadi negatif ya. Coba jumlahin berapa sih? Negatif berapa? 185 Om. Berapa? Negatif berapa? 185. 185. Bisa nggak bagi 40? Positif ya. Berapa sih? 185 dibagi 40. Berapa? Mendekati 4 nggak? Lebih besar dari 4 ya. Ya ini sebenarnya lebih besar dari 4 nih. Ya udah langsung aja nih. Si P itu lebih besar daripada Q. Gitu aja ya. Gimana? Lanjut ya, nomor 9. Diketahui sebuah segi N mempunyai 20 diagonal sisi. P-nya adalah N plus 1, Q-nya adalah 10. Coba gimana? Untuk segi N yang berhubungan dengan diagonal, itu harus tahu ya, kalau banyaknya diagonal untuk segi N itu adalah kita pakai kombinasi N kombinasi 2, kita kurangi dengan N gitu. Itu akan menghasilkan banyaknya diagonal gitu. Karena di sini kan 20 nih, diketahuinya 20. Ya berarti N kombinasi 2 dikurangi N gitu. Tapi kalau dia nanyanya misalnya berapa diagonal sih dari, misal dari 10, dari segi 10 ya, 10 kombinasi 2 kurangi 10 gitu. Kalau kayak gini gimana? Kita tahu bahwa si konsep kombinasi itu adalah N faktorial per bawahnya 2 faktorial per N dikurangi 2 ya. N kurang 2 faktorial. Kemudian nanti dikurangi N sama dengan 20. N faktorial itu kan N min 1, N min 2 gitu kan. Dan seterusnya sampai dengan 1. Berarti si N faktorial ini bisa kita tulis N kali N minus 1, N minus 2 faktorial ya. Kita bagi dengan 2, ya 2 faktorial 2 aja dong, 2 kali 1. N minus 2 faktorial dikurangi N sama dengan 20. Berarti kan ini bisa coret nih. Ini dapat N kuadrat minus N. N kuadrat minus N bagi 2 dikurangi N sama dengan 20. Karena N-nya ini adalah nggak ada 2-nya ya. Ya bawah kasih 2, atas kasih 2. Berarti ini kan 2. Berarti N kuadrat minus 3N sama dengan berapa? Kali 40. Berarti ini persamaan kuadrat ya. N kuadrat minus 3N minus 40 sama dengan 0. Maka didapat berapa? Coba langsung aja deh. Berapa kali berapa? Hasilnya 40. Kalau jumlahin hasilnya negatif 3. 8 sama 5 ya. Karena negatif. Iya, yang negatifnya adalah lebih kecil. Berarti negatifnya yang enggak, karena negatif hasilnya. Berarti yang besar negatifnya. Ini positif. Maka N sama dengan negatif 5 atau N sama dengan 8. Karena sifat dari faktorial itu N-nya lebih dari 0, berarti ya dapat N-nya 8. 8 tambah 1, 9. 9 kurang dari 10. B. Coba kita buktikan nih teman-teman. 8 kombinasi 2 dikurangi 8 itu harus 20 ya. 8 kombinasi 2 itu 8 dikali 7. Kita bagi dengan 2 kurangi 8. Coret-coret dapat 4. 4 kali 7 28. 28 dikurangi 8 20. Benar ya? Berarti jawabannya adalah B. 10. Tentukan nilai yang tepat. Langsung. Coba. Berapa? Langsung aja. Jawabannya kayak gini. Berarti coba gimana? 4 kali 11. 4, 4, 4, 4.
kalau kurangi 7 berapa? 37 ya. Berarti 8 kali 9 kan 72. 72 kurang 13 berapa? Dapat 9, dapat 5. Cek. Berarti polanya itu dikali ini kali ini, kemudian kurangi dengan 13. Gitu ya. Lanjut. 11. Deret 29, 30, 34, 35, 44, 45, 64, 65. Kalau misalkan satu-satu, ini tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 4. Tapi aneh. Aneh nggak? Tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 4, tambah 1, tambah 4. Loncat Om. Bukan nih, berarti bukan ya. Berarti loncat. Gimana? Ini Loncat. berapa? Beda 5. Ini 5, 10, 20 ya. 20. Berarti ini berapa? Nah, di sini kan 5, 5 kali 2, 10, 10 kali 2, 20, 20 kali 2, 40, coba. Terus 4. 104, ada nggak? Ada 2 nih. Berarti yang 30-nya tambah 5 juga ya. Tambah 10. Yap. Tambah berapa? Tambah 20. Tambah 40. 45 tambah 40 berapa? 45. 65 tambah 40. 100. 105. Iya, 105 ya. C. Gitu. 12. Berapa menit lagi ya? Bisa lah. Tersedia 7 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi? P-nya adalah 35, Q-nya adalah banyak pilihan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Gimana coba? Ada 7 kursi. Terus si Q itu 4 orang yang duduk. Kombinasi apa permutasi? Coba. Nah, ini kalau menurut abang dia pakai kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena ya nggak ada urutannya, kemudian nggak ada syarat, terus nggak ada kedudukannya gitu kan. Ya misalkan dia itu ya A, B, C, D, ya dia itu ya sama aja dengan B, A, C, D gitu. Ya ini dianggap sama kan. Nah, berarti ini kalau dianggap sama kombinasi. Berarti kombinasi 7 dari 2 atau kombinasi 2 dari 7. Gimana bacanya deh, sama aja ya. Jadi kita ngambil 2 dari 7 intinya. Gimana caranya? Berarti 7 karena ada 2 ya. Ini cara cepatnya 7 kali 6 per 2 gitu. 2 kali 1. Coret-coret dapat 3. 3 kali 7 berapa? 21. Ya enggak? 21 berarti kalau 21 ini Q-nya adalah lebih kecil ya. Berarti P lebih besar gitu. Paham ya? Lanjut, nomor berapa? 13. Jika U tambah T tambah B tambah K sama dengan 0, maka nilai dari UTBK kali UTB kali UBK, nah, kali U tambah T tambah K kali T tambah B tambah K dibagi UTBK berapa? Nah, di sini U tambah T tambah B tambah K itu 0 ya. Nah, gimana caranya nih biar jadi kayak gini? Ini sebenarnya butuh kejelian. Ya, kejelian gimana ya? Kita tahu kan, U tambah B tambah K, U tambah T tambah B itu apa sih? U tambah B tambah K apa? U tambah T tambah K apa? T tambah B tambah K apa?
Nah, informasinya dari sini. Berarti kalau misalkan dia nanya U tambah B ya, U tambah T tambah B, ya sama dengan min K, ya nggak? Si K ini pindah ruas. Berarti ini min K. U, B, K gimana? U, B, K. Berarti si T-nya pindah ruas. Jadi min T, gitu. Yang ini pun sama, U tambah T tambah K, ya sisanya apa sih? Berarti B kan? Berarti min B. T tambah B tambah K, T tambah B tambah K, ya U-nya yang pindah ruas. Ya nggak? Berarti min U. Nah, kita bagi dengan U, T, B, K. Berarti karena negatif kali negatif itu positif, di sini pun negatif kali negatif positif. Kalau positif kali positif itu adalah positif dong. Berarti ya di sini UTBK bagi UTBK berapa tuh? Ya 1 dong. Berarti jawabannya adalah D. Paham nggak? Mudah banget kan? Sebenarnya kita cuma lihat aja yang ditanyakannya gitu, yang diketahuinya. Kalau kita di otak-atik dapet tuh. Pokoknya kalau udah lihat soal, wah kok soalnya aneh sih, ya jangan langsung bingung, kita cari aja celahnya dari mana gitu ya. Lanjut nomor 14. Nah, di sini menarik lagi nih. Pada jam digital, waktu menunjukkan pukul 06.06 disebut double time karena memiliki angka jam dan menit yang sama. Oke, berarti kalau 06.06 itu double time. Contoh lain 07.07 dan 10.10. Berapakah jarak waktu terdekat antara dua buah double time? Di sini ada satuannya menit semua ya. Nah, berarti gimana nih? Kalau teman-teman bingung, ya berarti kita lihat dulu. Di sini kan ada nih 06, 06, terus 07, 07. Ya, lanjut 08, 08, dan seterusnya ya. Di sini juga kan 10, 10. Berarti 12, 12 gitu kan. Nah, coba kalau misalkan kita dari 6 ke 7, berapa jam coba? Misalkan 06, 06 ke 07, 07 itu bukan 07. 06, 06 ke 07. Gimana? Masuk Iya, Miss? 10 menit lagi. 10 menit 10 lagi. menit lagi. Siap. Bentar lagi. 07, 06. Ya. Ini kan 1 jam ya. Ya nggak? 60 menit deh. Karena dia kan mintanya 0707 ya plus 1 aja kan. Ya berarti 61 menit. Karena di sini ada jawabannya. Tapi ya belum tentu. Dia nanya jarak terdekat ya. Jarak waktu terdekat. Ya berarti coba ada lagi nggak kemungkinan? Nah, kalau teman-teman di sini 12.12 bisa nggak ke 0101? Coba ini berapa? Kalau misalkan 12 ke 01 12 itu kan berapa? Ini kan 1 jam ya, 60 menit. Sedangkan dia itu ya 0101. Ya, berarti kurang dong. Kurangnya 11 gitu kan. Ya, kita kurangi aja 11. Berarti berapa nih? 49. Jadi jawabannya adalah B ya. Gitu. Jadi ini yang paling kecilnya gitu. 49 gitu. Pokoknya dicoba-coba aja. Siapa tahu ada lagi yang lebih kecil. 15 dulu. Didefinisikan dalam kurung A itu 1/2A dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nilai dari kurung 10. Oke, di sini kita langsung aja ya. Kurung 10 itu ya berarti 1/2 kali 10 ya. 2 kali 10. Berapa tuh? 1/20. Nah, kurungi lagi kan. Si hasil ini dikurungi lagi. Berarti
1/20 kita kurungi lagi kan. Dapat berapa? 1/20 ya. 2 kali 1/20. 2 kali 1/20. Paham nggak? Kotak deh. Kotak lagi kotak. Ya ini kotak. Ya ini juga kotak gitu. Berarti kan ini 1 per, ini coret jadi 1/10 ya. 1/10. Maka jawabannya adalah 10 gitu ya. Dibalik kan. 16. Untuk semua bilangan real S didefinisikan apa nih? Tanda tanya sama tanda seru S adalah 2 dikurangi 1/S. Berapakah nilai dari tanda tanya tanda seru 6 dikurangi tanda tanya tanda seru 6? Pokoknya kalau soal simbol itu ya kita sebenarnya belum pernah mengetahuinya gitu. Yang penting ya definisinya aja gitu. Oke, di sini tanda tanya tanda seru itu 6. Berarti berapa? 2 dikurangi 1/6 ya. Berapa tuh? Biar jadi 6, berarti ini 6, ini 6. 12 nih kan. 12 kurang 1 itu 11. 11/6. Kemudian kita kurangi dengan tanda tanya tanda seru 4. Berarti kan berapa nih? 2 dikurangi 1/4 ya. Berarti biar jadi 4 ya bawah 4 atas 4. 8 kurang 1 berapa? 7. 7/4. Dikurangi dapat berapa? 11/6. Berarti langsung aja deh. Biar jadi 24 aja ya. Karena bawahnya 6 sama 4. Kali 4, 44. Kali 6 ya. Kali 6 itu berarti berapa? Ya 24. Ini kali 6, 42. Kita kurangi dapat 2/24. 2/24 itu 1/12. Ini jawabannya teman-teman. 17. Oke. Jika 10 lebihnya dari 3 kali sebuah bilangan menghasilkan 100, maka berapakah bilangan tersebut? Berarti coba teman-teman gimana? 10 lebihnya dari 3 bilangan, dari 3 kali bilangan. Misalkan nih, si sebuah bilangan itu misalkan kotak. Bilangannya itu adalah kotak, berarti 10 lebihnya, misal 10 lebihnya dari kotak ya, kotak tambah 10 ya nggak? Ya, kotak tambah 10 ya, itu 10 lebihnya kan? Misalkan 10 tambah 10, 20. 20 itu ya 10 lebihnya. Berarti ini kan 3 kotak. 3 kali kotak tambah 10 itu sama dengan 100 kan? Berarti kan 10 lebihnya dari 3 kali kotak, 3 kali bilangan itu menghasilkan 100. Berapakah bilangan tersebut? Berarti kan 3 kotak sama dengan 100 dikurang 9, kurang 10, 90. Maka kotaknya adalah 90 bagi 3. Berapa? 30. Berarti bilangan itu adalah 30. Coba, kalau misalkan kita tulis lagi, coba ya kita masukin nih. Berarti kan 3 kali 30 tambah 10 sama dengan 100 ya. Bener nggak? 100 sama dengan 100. Nah, apakah 90 itu 90? Berarti kan ya 90 ditambah 10 ya 100 gitu kan. Udah nih jawabannya berarti 30. 18. Rata-rata 3 bilangan adalah 10. Jika di antara bilang tersebut nilainya 5, maka berapakah jumlah kuadrat 2 angka yang lainnya jika ditambah dengan 2 kali 2 angka yang lain juga gitu. Gimana coba? Misalkan bilangannya itu X tambah Y tambah Z bagi 3 ya. Langsung aja nih. Kan 10 berarti 30. Ya nggak? Salah satu bilangannya 5. Misalkan si Z. Berarti X tambah Y itu sama dengan berapa? 5 berarti min 5 nih. 25. Maka berapakah jumlah kuadrat 2 angka yang lainnya? Jumlah kuadrat itu apa?
ya si jumlah dari kuadratnya kan. Kan ini X ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat. Kalau kuadrat jumlah, ini ya. Kalau kuadrat jumlah, X tambah Y dikuadratkan. Nah, ini itu adalah jumlah kuadrat lainnya jika ditambah dengan 2 kali angka lainnya. Berarti si X kuadrat tambah Y kuadrat itu ditambah 2 kali XY. Nah, teman-teman kalau tahu bentuk ini tuh apa sih? Bentuk ini tuh kan sama aja dengan X tambah Y dikuadratkan, iya nggak? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY kan? Nah, ini tuh sama. Berarti sebenarnya dia itu nanya ya X tambah Y kuadrat. Ya udah kita kuadratin nih. X tambah Y kita kuadratkan. 25 juga kuadrat. 25 dikuadratin berapa? Nah, cara cepat dari si perkalian yang 25 yang angkanya sama ya. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6, 25. Kalau misalkan 45 kali 45, 4-nya kali tambah 1, 5 ya. 5 kali 4, 20. 20, 25. Gitu. 19. Ini berapa menit lagi? Miss, tanggung ya Miss sampai 20. Bentar dah. Untuk semua bilangan Z yang lebih dari 2, didefinisikan bahwa si kurung kurawal Z itu adalah jumlah atau penjumlahan bilangan bulat dari 1 sampai Z. Misalnya kurung kurawal 3 itu 1 tambah 2 tambah 3, 6. Berarti kalau nilai dari kurung kurawal 8 kurangi kurung kurawal 5 itu berapa? Berarti kan 8 itu ya 1 tambah 2 tambah 3. Ini gak usah dalam ini. Tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ya. Nah, kita kurangi dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, sebenarnya ini kita gak usah dihitung sih. Kita coret aja. 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5. Sisanya 6 tambah 7 tambah 8 berapa? 6 tambah 7, 13. 21. Terakhir. Dua angka disebut angka L jika angka hasil penjumlahan dari angka kebalikannya hasilnya adalah 1. Contoh, 3 dan 3/2 adalah angka L. Sebab 1 tambah 3 ditambah 1/3 tambah 2/3 itu kan 1. Jika A dan B adalah angka L dan A-nya adalah 4/5, maka berapakah angka B? Coba di sini kita tahu ya. Definisinya teman-teman. Hasil penjumlahan dari angka kebalikannya adalah 1. Kalau kebalikan itu apa? Misalkan A, ya kebalikannya 1/A. Kalau B ya 1/B. Kalau berlawanan, A itu ya berlawanannya min A gitu. Ingat ya kalau berlawanan itu negatif. Berarti dia itu A-nya adalah 4/5. Berarti kalau misalkan penjumlahannya ya, penjumlahan kebalikannya 5/4 dong. Ditambah, karena kan dia nanya B ya. Kalau B itu ya berarti 1/B ya nggak? 1/B sama dengan berapa nih? 1. Misal 1/B-nya kita kotakin aja dulu deh. Berarti 1/B itu sama dengan 1 dikurangi 5/4. Dimana 1 itu kan 4, 4/4 ya. Berarti 1/B sama dengan negatif 1/4. Nah, kita kan nggak nanya nih 1/B, kita nanyanya B. Berarti kali silang aja. Jadi negatif B sama dengan 4, maka B-nya adalah negatif 4. Oke, jawabannya adalah A. Oke teman-teman, untuk pembahasannya dicukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada yang kurang mengerti, silakan berdiskusi di grup ya. Nanti hasilnya pun saya akan kegrupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat UTBK-nya sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miss Vina.
Miss? Ya, Bang. Ya, makasih buat Bang Sugeng yang sudah memaparkan ya tadi penjelasan tentang TPS-nya. Buat yang udah hadir, makasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.